Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kamu tidak ditinggalkan Tuhan. Penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, hal buruk, hal baik, hal yang paling menyakitkan, kita tidak pernah ditinggalkan. Tapi hari ini saya mau bicara tentang bagaimana untuk bangkit kembali dan menyadari bahwa kita tidak ditinggalkan. Baik dalam keadaan kita dalam keadaan bagus ataupun tidak bagus. Dalam keadaan di atas ataupun di bawah. Kita harus belajar bagaimana menjadi orang-orang yang bersikap dan hidup di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengerti bahwa kita tidak ditinggalkan. Kita akan belajar dari kisah perempuan Sunem yang ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah payah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Ayat 14, kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Sebuah perikop yang sangat indah. Saya mau beritahu bahwa lewat cerita itu kita tahu bahwa perempuan ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Perempuan ini mengalami mujizat yang dari Tuhan. Diceritakan bahwa ada perempuan Sunem yang tidak disebutkan namanya siapa, hanya dikatakan perempuan Sunem karena dia tinggal di sana. Dia seorang wanita yang kaya, punya restoran, dan abdi Allah yang namanya Nabi Elisa itu suka datang ke restoran wanita kaya ini untuk makan. Karena sering datang, di tengah-tengah wanita ini tinggal dan berada di tengah-tengah orang yang tidak beriman, tapi dia adalah wanita yang beriman, yang tahu tentang hadirat Tuhan, yang mengenal Tuhan itu siapa, yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan, yang bangun hubungannya dengan Tuhan, sehingga dia gampang mengenali dan dia gampang mendeteksi bahwa Elisa adalah abdi Allah yang Maha Kudus. Ini nabinya benar nih, ini dari Tuhan sungguhan nih, nabi yang benar di hadapan Tuhan. Dia cepat mengenali. Yang dia lakukan, dia langsung berdiskusi dengan suaminya. Dia langsung bilang, "Kita harus siapkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa, karena ini hamba Tuhan yang benar." Jadi di kamar itu kita harus taruh tempat tidur, meja, kursi, kandil. Kita harus persiapkan segala-galanya yang bagus untuk nabinya.
Karena wanita ini mau membangun sesuatu untuk Tuhan lewat Nabi Elisa. Kalau Tuhan mau ajarkan lewat perikop ini, kalau kita mau membangun hidup kita supaya kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, pasti memang Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi seringkali di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita kadangkala merasa Tuhan kok nggak jawab doa, kok lama, apa aku ditinggalkan ya? Lewat peristiwa dan cerita ini kita belajar bahwa wanita ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia menjaga hidupnya dan dia buat sesuatu yang luar biasa yang kita harus pelajari hari ini. Dia mengkhususkan sebuah ruangan di hatinya, di hidupnya, di rumahnya, khusus untuk Tuhan. Di hatinya, di hidupnya, di rumahnya yang dia lakukan apa? Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Dia khususkan ruangan itu untuk mendengar suara Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar suara Nabi Tuhan. Dia khususkan itu untuk supaya kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus siapkan hati kita khusus untuk mendengar suara Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk setelah kita renungkan kita lakukan. Jadi harus ada ruangan khusus di hati kita, di rumah kita, di kehidupan kita, sama seperti yang wanita ini lakukan. Ketika dia siapkan itu, Nabi datang berkali-kali untuk makan. Dan ketika singgah satu kali lagi, perempuan Sunem ini berkata, kami sudah siapkan sebuah ruangan yang khusus buat Nabi Elisa istirahat. Karena di dalam perjalanan pelayanan, Elisa harus berjalan jauh. Untuk itulah dia butuh makan dan dia butuh sebenarnya tempat tinggal. Wanita ini inisiatif dulu karena dia adalah wanita yang murah hati. Ketika dia lakukan itu, Nabi Elisa ya pasti bersyukur. Ketika dia mau istirahat, dia mau tidur, tiba-tiba pasti oleh karena gerakan dari Roh Kudus, Roh Tuhan, Elisa tergerak untuk mau balas nih untuk wanita ini. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Tuhan kita itu sudah kasih segalanya untuk kita, masih lagi merasa harus berbuat sesuatu yang luar biasa, tambah-tambahannya untuk kita. Ketika Nabi Elisa mau tidur, dia tiba-tiba tergerak mau kasih sesuatu kepada perempuan Sunem ini. Langsung dipanggil Gehasi, bujangnya. Gehasi, sini coba kamu tanya kepada perempuan Sunem itu. Dia mau apa? Aku punya koneksi dengan raja. Aku punya koneksi dengan kepala tentara. Kalau mau minta apa? Boleh. Nabi Elisa akan gunakan pengaruhnya untuk perempuan Sunem itu kalau dia mau sesuatu. Tetapi jawab perempuan ini kepada Gehasi, aku gak perlu apa-apa. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya makanku cukup, tempat tinggalku cukup. Aku semua tersedia dengan baik. Punya relasi yang baik, punya keluarga yang baik, semuanya oke, bagus, cukup, gak perlu apa-apa. Tetapi Nabi ini akhirnya bertanya kepada Gehasi, apa sih yang dibutuhkan oleh wanita ini? Karena Nabi Elisa gak mau hanya terima seperti itu. Tuhan menggerakkan dia, harus balas, kasih sesuatu yang dari Tuhan. Kemudian Gehasi berkata, wanita ini sudah gak punya anak. Wanita ini punya suami yang sudah tua, dia gak punya anak. Kemudian Nabi Elisa suruh Gehasi panggil perempuan Sunem itu, panggil ke sini. Dan di pintu kamar, di depan kamar Elisa, Elisa berkata kepada perempuan Sunem itu, di waktu yang sama tahun depan kamu akan menggendong anak laki-laki. Apakah perempuan ini punya kerinduan, punya anak laki-laki? Punya seorang anak, iya dia punya kerinduan, tetapi dia menguburkan impiannya, cita-citanya, apa yang dia sukai, pergumulannya, sesuatu yang dia anggap ini mujizat yang besar sekali, sesuatu yang langka. Kalau Tuhan kasih, ya boleh, kalau Tuhan tidak kasih, tidak apa-apa. Perempuan Sunem itu telah menguburkan apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi cita-citanya. Apa yang diharapkan sesuatu yang besar dia kuburkan. Karena dia pikir sudah gak mungkin, sudah gak bisa. Maka dia kuburkan. Tetapi karena wanita ini membangun sebuah ruangan khusus di hatinya, di hidupnya.
Maka Tuhan pun menciptakan sebuah ruang khusus yang Tuhan siapkan untuk memberikan mujizat bagi wanita ini. Karena wanita ini menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk Tuhan, maka Tuhan pun menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk wanita ini. Dan kemudian wanita ini berkata kepada Elisa, jangan gitu Tuhan, jangan berdusta. Karena bagi dia mau, tapi ini sebagai sesuatu yang besar, dia sudah kubur. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apapun yang menjadi mimpi Bapak Ibu, sesuatu yang Bapak Ibu pikir, sudah mati, ini terlalu besar, ini sesuatu yang hebat, ini dibutuhkan mujizat yang amat sangat besar. Lebih baik, sudahlah, saya nyerah, saya kuburkan. Ini terlalu besar untuk saya nggak bisa bangkit. Tapi ternyata bukan begitu. Ketika kita bangun sebuah ruang khusus di hadapan Tuhan, maka yang terjadi adalah semua impian yang sudah mati, semua yang kelihatannya sudah mustahil, Tuhan ambil dan dia hembusi dengan nafas kehidupannya. Mimpi, cita-cita semua yang sudah mati dihembusi dengan nafas kehidupan. Tiba-tiba semuanya hidup. Jadi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jangan berkata semuanya sudah berakhir. Nggak bisa. Kita itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia menghembusi mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita dengan kehidupan. Sehingga di waktu yang sama, di tahun depan, perempuan Sunem ini kembali menerima apa yang Tuhan janjikan. Dia menimang seorang anak laki-laki, dia menggendong seorang anak laki-laki. Oleh karena dia membangun hubungan dengan Tuhan di ruang yang khusus, di mana dia hancur hati, mencintai Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya. Dengan jeritan hati dia hancur hati menghadap Tuhan di ruangan yang khusus, yang orang lain gak tahu, yang orang lain bisa punya, bisa enggak. Tapi wanita ini membangun sesuatu yang khusus. Maka Tuhan juga menghidupkan apa yang telah mati. Ketika dia terima, dia menjalani hari-hari dengan baik. Sampai suatu saat, anaknya itu pergi mendapati bapaknya yang sedang menyabit gandum. Dan kemudian anak laki-laki ini berkata, kepalaku, kepalaku. Dia kesakitan. Dan papanya suruh bujangnya, ayo pergi, bawa anak ini kepada ibunya. Karena papanya tahu bahwa yang paling berkepentingan ini ibunya. Ibunya yang bangun hubungan, sekalipun bapaknya juga bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya hubungan khusus dengan wanita ini. Wanita ini bangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dan anak itu ditaruh di pangkuan perempuan Sunem ini. Dan anak itu akhirnya terbujur kaku dan mati. Bisa bayangkan bagaimana perasaan perempuan Sunem ini. Sesuatu yang dia cita-citakan, diimpikan, dihidupkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Dia terima, tapi di tangannya itu mati. Dia pasti hancur hati, dia pasti kaget, dia pasti terkejut mendapati anaknya dingin terbujur kaku. Tapi yang dia lakukan adalah dia bawa impiannya, dia bawa mujizatnya, kembali ke kamar Elisa. Di sana dia letakkan anaknya. Sesuatu yang sudah mati. Bahkan itu merupakan pemberian Tuhan. Dia taruh letakkan di kamar yang sama. Di mana dia menerima janji Tuhan. Dia menerima impian yang dari Tuhan. Dia letakkan di sana sesuatu yang sudah mati. Dan dia keluar dan suaminya bertanya, ada apa? Dia katakan jangan khawatir. Kenapa dia katakan jangan khawatir? Dan dia bergegas minta keledai betina, minta satu bujang, dan dia pergi ke tempat Elisa. Kenapa dia katakan jangan khawatir kepada suaminya? Karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggeserkan hatinya daripada Tuhan. Dia taruh pengharapannya pada Tuhan dan dia berkata kepada bujangnya, nanti waktu naik keledai, jangan berhenti kecuali aku katakan sesuatu baru kamu lakukan. Tapi kita jangan berhenti karena dia mau fokus. Dia tahu dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia mau fokus. Di tengah perjalanan ke Karmel, dari Sunem ke Karmel itu kira-kira 40 km. Jadi jauh ya. Di tengah-tengah perjalanan dia fokus dan Elisa sudah melihat perempuan Sunem ini dari jauh.
Maka Elisa berkata kepada Gehasi, ayo tanya, apakah dia selamat? Makanya Gehasi langsung berteriak dan bertanya, perempuan, apakah engkau selamat? Dia jawab, iya selamat. Apakah suamimu selamat? Iya, suamiku selamat. Anakmu selamat? Dia jawab, iya selamat. Semua dia jawab selamat. Semuanya baik-baik saja. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu dia harus cerita kepada Elisa, kepada yang berkepentingan, bukan kepada orang yang tidak berkepentingan. Kalau orang yang tidak berkepentingan akan tidak bisa berbuat apa-apa. Gehasi nggak akan bisa berbuat apa-apa. Maka di dalam kehidupan kita harus belajar bahwa kalau kita membutuhkan sesuatu, kita langsung larinya ke Tuhan. Jangan kepada orang sekitar. Karena orang sekitar bisa melemahkan iman. Orang sekitar bisa setuju dengan situasi dan berkata, ya memang kamu sudah menemui jalan buntu, ini titik terendahmu, sudah gak bisa keluar. Memang kamu sudah gagal. Jadi kalau kita mau menghadap, kita harus langsung menghadap Tuhan. Ketika wanita ini berjumpa dengan Elisa, langsung dia katakan dia gak mau meninggalkan Elisa. Dia harus mendapatkan kembali apa yang seharusnya terjadi. Harus mendapatkan kembali mujizat yang dari Tuhan. Dia nggak mau meninggalkan Elisa. Sekalipun Elisa sudah kasih tongkat kepada Gehasi untuk taruh di mukanya anak laki-laki supaya anak laki-laki itu bangkit. Wanita ini tidak mau meninggalkan Elisa. Dia percaya bahwa dia harus berhadapan dengan pribadi yang tepat. Di dalam kehidupan kita, kalau kita cari pembenaran atau curhat kepada orang-orang sekitar akan setuju dengan situasi yang terjadi. Jadi kalau kita mau curhat, kita harus curhatnya ke Tuhan. Harus ke pribadi yang tepat. Dan wanita ini bicaranya kepada Elisa. Dia nggak mau tinggalkan Elisa. Dia mau menerima mujizat yang dari Tuhan. Kemudian Elisa bersama wanita ini pergi. Gehasi mendahului mereka, taruh tongkat di atas muka anak laki-laki ini. Anak laki-laki itu tidak bangkit. Nanti ketika Elisa berbaring di atas anak laki-laki ini, maka anak laki-laki itu dia bersin 7 kali, dia bangkit, dia hidup kembali. Dan anak laki-laki itu diserahkan oleh Nabi Elisa kepada perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu menerima kembali apa yang menjadi mujizatnya, apa yang menjadi pemberian Tuhan bagi hidupnya. Yang kita pelajari dari wanita ini, dia berani menghadap Tuhan tanpa perantara. Itulah sebabnya, agar tidak ditinggalkan oleh Tuhan yang memang sungguhan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi kita yang merasa sendiri, kalau kita mau benar-benar tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan, maka kita harus menghadap Tuhan tanpa diwakilkan. Berapa banyak orang yang kalau misalnya saudaranya, temennya, tetangganya ke gereja suka bilang, titip doa ya, titip absen ya, titip salam ya ke Tuhan. Kalau kita mau berdoa, berdoa sendiri. Kalau kita mau kebaktian menghadap Tuhan, menghadap sendiri. Tidak pakai diwakilkan. Demikian juga kalau kita mengharapkan impian, mujizat, segala sesuatu yang mati itu dihidupkan oleh Tuhan, maka kita harus dengan berani menghadap Tuhan sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau engkau mau hidupmu dibangun, bangunlah sebuah ruangan khusus dengan Tuhan. Dan kalau segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar, jangan pernah mengutuki Tuhan. Dan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, beranilah menghadap Tuhan tanpa diwakilkan oleh siapapun. Mulai ambil bagian untuk berhubungan dengan Tuhan. Membangun ruangan yang khusus di hidupmu, di kamarmu, di keluargamu. Oleh karena itu saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang punya masalah dan beban yang besar di tengah-tengah kehidupanmu. Bapak, Ibu bisa tulis di kolom komentar, maka saya akan siapkan waktu untuk khusus berdoa. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, juga untuk saudara-saudariku yang berkata, Pastor, saya merasa saya sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya butuh dukungan doa. Maka saya pun akan mendoakan saudara-saudariku sekalian. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu, tulis saja secara singkat di kolom komentar. Oke?
tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.